Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Wa qala aidan wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kaffartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji senantiasa terucap dari lisan kita sebagai wujud syukur kita atas segala nikmat yang kita terima. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada manusia paling mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang telah Allah pilih untuk menjadi seorang rasul guna menyampaikan risalahnya kepada kita semua. Berkat perjuangan dan kegigihan serta kesabaran beliau dalam berjuang menegakkan kalimat Allah ini, Islam kini hadir di tengah-tengah kita, dan ini semua merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, namun kemudian mereka lalai untuk mensyukuri nikmat tersebut. Banyak di antara kita yang terkadang lalai untuk mensyukuri setiap nikmat yang ada pada diri kita. Bahkan terkadang ada yang merasa bahwa semua nikmat yang ia dapatkan semata-mata hanya karena hasil jerih payahnya saja, tanpa ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu bahwa begitu banyak kisah yang menceritakan orang-orang yang Allah beri nikmat, namun kemudian mereka tidak mensyukuri nikmat tersebut, sehingga Allah menimpakan azab kepada mereka semua. Sebagai contoh misalnya Fir'aun yang Allah tenggelamkan beserta bala tentaranya karena kufur terhadap nikmat kekuasaan yang ada pada dirinya. Qarun ditenggelamkan ke dalam perut bumi beserta hartanya karena ia kufur terhadap nikmat harta yang ada pada dirinya. Dan Allah juga menghazab Haman. Allah mengazab Haman karena kekufurannya terhadap nikmat kepintaran yang telah Allah berikan kepadanya. Saudara-saudaranya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekiranya Allah mencabut satu nikmat saja dari dalam diri kita, maka saat itulah kita merasa bahwa nikmat tersebut benar-benar berharga bagi diri kita. Sebagai contoh, nikmat sehat. Mungkin saat ini kita tidak merasa bahwa nikmat sehat yang ada pada diri kita merupakan suatu hal yang sangat berharga bagi diri kita. Mari kita lihat. Coba kita lihat saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit,
ya, saudara-saudara kita yang saat ini tengah terbaring di rumah sakit. Adakah kita memikirkan berapa banyak harta yang harus mereka keluarkan demi sebuah kesehatan? Banyak di antara mereka yang kemudian menjual semua harta yang mereka miliki hanya demi sebuah kesehatan. Dan saat itulah baru akan merasakan betapa mahalnya nikmat sehat yang ada pada diri kita. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka sikap kita yang paling tepat adalah mensyukuri nikmat tersebut dengan memanfaatkan nikmat tersebut sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dapat kita lakukan dengan 3 cara, yaitu dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan segenap anggota badan kita. Syukur dengan hati yaitu merupakan syukur dengan bentuk i'tiqadi, di mana kita senantiasa berniat untuk melakukan kebaikan-kebaikan kemudian menyembunyikan dari khalayak ramai. Sementara syukur dengan lisan merupakan bentuk syukur qauli, di mana kita senantiasa bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala melalui ucapan-ucapan seperti ucapan alhamdulillah yang senantiasa kita ucapkan tatkala kita mendapatkan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk syukur yang terakhir adalah syukur amali, yaitu syukur dalam bentuk perbuatan di mana kita mempergunakan nikmat-nikmat tersebut dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjaga diri dari bermaksiat kepadanya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakui segala nikmat Allah dan menggunakan segala yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tujuan Allah menciptakan nikmat tersebut merupakan bentuk implementasi dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, misalnya yang pertama adalah nikmat harta. Ketika Allah memberi kita nikmat berupa nikmat harta, maka bukti syukur kita kepada Allah adalah dengan membelanjakan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya menyantuni anak-anak yatim, membantu fakir miskin, berinfak, bersedekah, ya, membantu pembangunan masjid ataupun sarana pendidikan dan lain sebagainya. Itulah bentuk syukur kita terhadap harta yang ada pada diri kita. Contoh kedua, misalnya adalah nikmat anak. Saudara-saudara, perlu kita pahami bersama bahwa anak adalah anugerah terindah yang Allah berikan kepada kita. Sehingga bentuk syukur kita dengan adanya nikmat tersebut adalah dengan memberinya nama yang baik, kemudian memberi anak tersebut pendidikan yang terbaik. Ya, jadi bentuk syukurnya adalah dengan cara memberikan nama yang baik dan memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Contoh ketiga tentang kekuasaan. Ketika Allah memberikan nikmat berupa kekuasaan, maka implementasi syukur yang harus kita lakukan adalah dengan menjadi seorang pemimpin yang adil serta pemimpin yang senantiasa berusaha untuk mensejahterakan rakyatnya. Bukan sebaliknya. Ketika Allah memberikan kita nikmat berupa kekuasaan, justru kita gunakan untuk kepentingan pribadi ataupun menyalahgunakan kekuasaan yang ada pada diri kita dengan melakukan khianat seperti korupsi dan lain sebagainya. Ketika seseorang melakukan perbuatan khianat, maka pada dasarnya dia tidak bersyukur terhadap nikmat kekuasaan yang ada pada diri kita.
yang ada pada dirinya itu tadi. Kemudian contoh yang lain misalnya adalah tentang nikmat ilmu. Pada hakikatnya apapun nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita merupakan amanah yang harus kita jaga dan kita gunakan sesuai dengan tujuan penciptaannya. Nikmat ilmu, ketika Allah memberikan kita nikmat berupa ilmu, maka implementasi syukur kita adalah dengan mengamalkan ilmu tersebut dengan sebaik-baiknya. Mengamalkan ilmu yang kita miliki serta mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas limpahan nikmatnya kepada kita semua. Yang pertama adalah al-ilm, yakni yang pertama adalah kita harus melakukan yang pertama adalah al-ilm. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui untuk apa nikmat tersebut diciptakan dan dianugerahkan kepada kita semua. Jadi kita harus tahu dulu ilmu itu diciptakan untuk apa. Kemudian al-i'tiraf, yaitu kita mengakui bahwa segala nikmat yang kita terima adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab sifat seperti ini akan muncul dari ketawaduan seseorang. Jika yang pertama tadi adalah al-ilmu, bagaimana kita mengetahui tujuan dan penciptaan nikmat tersebut. Kemudian juga kita mengakui bahwa segala nikmat itu adalah datangnya dari Allah. Dan yang ketiga adalah at-tahaddus. Dalam tahap ketiga ini hendaknya kita senantiasa mengimplementasikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala minimal dengan lisan kita melalui sebuah ucapan alhamdulillah sebagai bentuk pujian kita kepadanya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah at-ta'ah. Selain dengan lisan kita, maka implementasi syukur harus kita lakukan dengan bentuk ketaatan kepadanya dalam menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Dan yang terakhir adalah doa. Dalam tahap akhir ini, mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menjadikan kita sebagai hamba yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Saudara-saudara rahimakumullah. Jadi ada 5 tahap untuk mensyukuri nikmat Allah. Yang pertama adalah al-ilmu. Kita harus mengetahui dulu tujuan Allah menciptakan nikmat tersebut. Kemudian al-i'tiraf, yaitu mengakui bahwa segala nikmat tersebut datangnya dari Allah. Kemudian at-tahaddus, yaitu hendaknya kita implementasikan nikmat tersebut dengan cara mengucapkan minimal dengan mengucapkan alhamdulillah, yaitu dengan memuji kepada Allah. Yang keempat kemudian at-ta'ah, yaitu dengan implementasi dalam aspek kehidupan kita, yaitu dalam bentuk ketaatan kita kepada Allah, baik dalam hal taat menjalankan perintahnya ataupun taat dalam menjauhi larangannya. Dan yang terakhir, marilah kita terus berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bersyukur. Saudara-saudara rahimakumullah, sungguh ketika kita mensyukuri segala nikmat yang ada pada diri kita, maka Allah akan senantiasa menambah nikmatnya kepada kita semua. Sebagaimana janjinya dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa itta'adzana rabbukum
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azab sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dan mudah-mudahan juga dengan segala nikmat yang ada pada diri kita menjadikan kita hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian sekilas pembahasan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang tentu sikap terbaik kita dalam hal ini adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.